Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nismi, Mbak Rida. Pagi. Mudah-mudahan Ya, sehat ya. hari Sabtu nih kita ngobrol-ngobrol santai lagi di studio distribusi kebaikan bersama saya Farhan Jarkasi. Jadi Mbak, kita masih seputar skripsi nih, pejuang Oh, skripsi. banyak yang Jadi curhat ya. ya menarik nih. Kemarin tadi pagi juga lagi nyiram-nyiram bunga, mupuk-mupuk bunga itu teringat pameo lah namanya, atau pameo atau kata-kata racun, tapi dipikir-pikir ada benernya juga ini. Apa itu ya, maksudnya gini, alah buat apa Hanan buat skripsi susah-susah ya kan, Hmm. sama aja kalau nanti masuk kerja tuh gajinya juga sama gitu. Nah ini waktu itu tuh teracuni juga pikiran kita ya kan, iya juga ya, buat apa skripsi susah-susah, nanti kalau masuk kerja yang buat yang mudah juga, misalnya PNS misalnya kita bilang ya kan, Iya. di golongan 3 misalnya, sama juga kan nggak ditanya orang tuh skripsi kita judulnya apa, susah atau enggak. Memang sebagai mahasiswa waktu itu cukup teracuni juga nih Mbak. Pilih yang Iya juga, praktis ya. iya juga ya buat jadi sebenarnya nih Mbak gimana nih Mbak? Pilih skripsi susah atau pilih skripsi yang mudah? Gimana Mbak di sini? Iya, pilih skripsi mudah atau pilih skripsi yang susah gitu ya. Ya. Kalau Mbak ditanya mungkin yang paling benar jawabannya adalah satu, pilih skripsi yang kita suka. Ya. Wah, Soalnya kalau mudah dan susah itu tuh apa ya, harus terukur. Mudah dan susah itu sesuatu yang terukur ya, karena begini, kalau kita bilang wah ini mudah, berarti dia mengukurnya bahwa itu bisa dia kerjakan gitu kan. Kalau ya. kita bilang wah ini sulit, berarti dia sudah mengukur, dia sudah memperkirakan, sudah diestimasikan bahwa ini akan lama proses pengerjaannya, datanya akan sulit didapat, para informannya juga akan sulit untuk diwawancarai gitu ya. Karena susah atau mudah itu harus yang terukur. Kalau dibilang tuh tangible ya, sesuatu yang bisa diukur gitu ya, sesuatu yang bisa diperkirakan. Maka kalau ditanya pilih skripsi itu yang mudah atau yang sulit gitu. Kalau Mbak yang pertama justru yang disuka dulu. Suka nggak ngerjakannya? Ya, yang kedua adalah mudah dan sulit itu sangat-sangat relatif. Tapi pastikan bahwa Anda bisa mengukurnya, bahwa kita sebagai yang meneliti, sebagai yang mau dapat mau sampai ke garis akhir, mau garis finish, dia terukur. Terukur tuh apa? Ya tadi misalnya secara waktu, kita nggak dikejar waktu yang deadline gitu ya, 3 bulan lagi harus selesai gitu. Tentu jangan pilih tulisan yang susah-susah amat gitu ya, waktu 3 bulan lagi, pilihnya ngerjakan yang butuh waktu misalnya 2 tahun yang nggak mungkin kelar, nggak mungkin selesai gitu ya. Jadi secara timeline dia memang bisa kita kerjakan, bisa kita tempuh. Lalu kalau secara apa tadi data misalnya gitu ya, kita mewawancarai, pastikan bahwa orang-orang yang kita pilih untuk jadi narasumber kita mudah untuk ditemui, ya mudah untuk ditemui. Nanti mau ketemu misalnya oh Pak Jenderal A, Pak Jenderal B, atau chef A, chef B gitu para informannya, atau politikus A, politikus B misalnya gitu ya, atau akademisi A, akademisi B, yang semuanya nggak bisa dijumpai, sulit buat diketemuin. Kan jadi merepotkan diri ya namanya ya. Jadi Oke. pilih yang kira-kira memang satu timelinenya bisa kita kerjakan, bisa kita tempuh, lalu datanya memang bisa mudah untuk kita dapatkan, para informannya juga mudah untuk kita jumpai, mudah untuk kita wawancarai. Kalaupun ada objek yang harus kita datangin, mudah untuk kita pergi ke sana gitu ya, aksesnya mudah untuk didatangin. Kalau misalnya aksesnya sulit untuk didatangin kan jadi merepotkan diri sendiri ya, kecuali memang kita suka banget dengan tantangan gitu. Ada orang memang hidupnya dengan men-challenge dirinya sendiri ya, menantang dirinya untuk mengerjakan sesuatu yang di luar daripada batas kemampuannya, over the limit gitu ya, melebihi batas kemampuan. Ada memang orang yang suka challenge diri dia, menantang dirinya untuk sesuatu yang bukan biasa-biasa aja gitu lah, anti mainstream atau extraordinary gitu kan. Tapi pastikan bahwa memang kita bisa mengerjakannya dan suka untuk mengerjakannya. Kalau Mbak itu sih ya, jadi pertama memang suka dulu ya, bukan langsung jawabnya mudah atau ya yang sulit lah biar yang kerenan dikit gitu, enggak, tapi yang pertama memang kita suka. Kedua, segala sesuatu mudah atau sulit itu dia tangible, bisa terukur.
Jadi dia bisa terukur. Kalau secara waktu, timeline-nya bisa kita tempuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setahun, atau 2 tahun, timeline-nya bisa kita tempuh, bisa kita kerjakan. Data yang udah kita siapkan, yang mau kita cari, dia memang data yang mudah untuk ditemukan gitu ya. Kalaupun sulit gitu ya, kita sudah perkirakan. Kalau ini A nggak bisa, ketemunya B. Kalau B nggak bisa, C. Kesulitan-kesulitan itu bisa kita, memang udah kita cari way out-nya, solusi-solusinya udah kita prediksikan ya, udah kita prepare kan, udah kita siapkan. Ada orang memang challenge-nya begitu. Mbak juga punya teman gitu ya, suka sesuatu yang nggak mudah, dia harus sesuatu yang sulit, karena dia men-challenge, menantang dirinya untuk keluar dari batas zona nyamannya, dari hal yang biasa-biasa saja gitu. Karena ada orang bahwa yang sesulit apapun, kalau dia sudah suka, dia bisa kerjakan gitu ya. Nah, makanya pastikan susah atau mudah itu bisa diukur dulu, tangible dulu tuh. Terukur apa kagak tuh mudah atau sulitnya, itu sih. Kalau Mbak gitu. Ya kan, harus terukur dia. Mantap, mantap Mbak Nismi. Jadi saya kira tadi, Ankira tadi kan Mbak, Mbak jawabnya itu pilih susah atau mudah ya kan? Iya. Atau Ankira jawabnya Mbak mudah, itu mungkin jadi mazhab itu buat mahasiswa skripsi Mbak. Oh, Bu Nismi bilang yang mudah aja, kerjakan yang mudah gitu ya kan. Kubu mudah gitu ya, pro yang mudah berarti ya gitu ya. Cuman tadi dapat pelajaran itulah ya, bahwa nggak selamanya itu yes or no question ya kan. Yes, black or white itu susah gitu ya, nggak harus black and white gitu. Betul, nggak harus ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yes. Tapi menarik Mbak. Jadi kalau coba simpulkan tadi, ketika kita suka, itu jadi smart ya. Ketika suka, smart. Spesifik lah mungkin ya, spesifik. Ya mungkin M-nya measurable, terukur. Yes, bisa terukur. Hanya itu achievable ya kan. Yes, bisa dikerjakan gitu ya, bisa memang kita kerjakan gitu ya. Sama misalnya R, realistik gitu ya kan. Yes, benar. T-nya timeline tadi, timeline. Yes, timeline-nya jelas gitu. Jadi mudah dan sulit itu kan relatif ya. Relatif itu. Betul. Mantap nih Mbak Nismi, daging semua yang sebentar ini, pilih susah, skripsi susah atau mudah, karena ini menjadi apa lah, never ending issue lah ya di kalangan mahasiswa. Bagi para pejuang ya, bagi para pejuang tugas akhir ya. Ini kalau nggak hati-hati nih yang udah mau model nih, hantam kromo aja dia kan, yang penting tamat. Itu dia. Ya, mantap Mbak Nismi, tercerahkan. Kawan-kawan juga mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa pejuang skripsi, udah nggak ada tuh skripsi susah, skripsi mudah, nggak ada. Yang ada itu cari skripsi yang kita suka. Yes. Ukur semuanya, talentnya, informannya ini ada di mana, itu jadinya skripsi itu mudah semua kan gitu ya Mbak ya? Iya. Kalau terukur kan jadi mudah. Betul. Jangan pula kita mau buat apa ya, skripsi permukaan Mars gitu ya kan, kita nggak pernah ke sana. Itu kan susah diukur ya, susah diukur nanti informannya siapa, mau ketemunya di mana gitu. Atau mungkin kita pakai moto, skripsi bukan untuk diselesaikan, tapi untuk dilampaui, kan bisa ya kan? Ya bisa, yes. Oke, thank you Mbak Nismi. Kita jumpa lagi di topik-topik seputar skripsi lainnya di Studio Distribusi Kebaikan. Buat rekan-rekan mahasiswa yang tahu kawan-kawannya atau yang baru tamat lagi berjuang skripsi, topik ini dirasa bermanfaat, silahkan share, silahkan kirim ke mereka. Di Studio Distribusi Kebaikan banyak hal-hal menarik yang renyah, yang asik, yang untuk diulik. Oke, Mbak Nismi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.